Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bima fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa inna. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggiring kita, Allah menggerakkan hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sama-sama melangkahkan kaki kita sebagai hamba yang beriman, menggugurkan kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu, hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sebabnya kita hadir di majlis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dunia wal akhirah. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita, hajat kita, masalah-masalah kita semua dimudahkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita menjelang wafat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam dan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selaku umatnya mendapatkan syafaat subhannya telah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini kita masih berbicara tentang etika, adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah harus punya adab. Adabnya diantaranya yang minggu lalu sudah kita bahas, kalau bisa aurat kita ketutup dulu, pakai baju yang bagus, kemudian bersuci dulu, baik bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Artinya berwudu dulu, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau memungkinkan kita untuk bisa menghadap kiblat, memungkinkan. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan bahwa hendaknya da'watu fi sirri, yaitu berdoa dalam keadaan sir, rahasia, man. Ya, cuma kita doang yang tahu. Sir, man. Doa yang sir itu ternyata lebih afdol, bukan afdol, tapi lebih afdol, lebih dahsyat, mujarab daripada sebagai dawatul fil alaniyah, ketimbang 70 doa dalam keadaan terang-terangan. Doa secara terang-terangan ya bagaimana? Doa secara terang-terangan itu adalah ketika kita memaparkan, memberikan pengumuman kepada halayak ramai kalau kita berdoanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan timbul tuh dalam diri kita. Apa timbulnya? Riya yang tadi sudah disebutkan. Riya itu apa sih artinya? Riya itu adalah ra'ayari, pengen dilihat. Pengen dilihat. Berdoanya pengen dilihat. Kemudian sum'ah itu pengen didengar, ada perasaan di dalam hati. Ketika seseorang itu didaulat mimpin doa dalam acara majlis misalnya, entah tahlil, entah maulid, itu berat. Makanya para ulama-ulama kita kalau disuruh mimpin doa, main dorong-dorongan gitu, ya, main dorong-dorongan, takut doanya nggak dikabul. Kenapa doanya nggak dikabul? Bukan doanya salah, tapi hatinya takut dari riya. Makanya ulama-ulama kita sehebat apa tuh acara, yang hadir siapapun tuh acara, udah doanya punten. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin kubur. Nggak panjang lebar ngalor ngidul Robbana lagi ketemu lagi Robbana lagi.
Robana, ya dibaca dulu. Itu kan kita saksikan dalam hadis tahlil misalnya dalam tadinya Robana. Ini jangan-jangan yang baca doa Robana kali. Robana dulu baca. Sampai tangan kita udah naik, turun lagi, ya, naik lagi, turun lagi. Kagak nemu-nemu tuh ujungnya. Nah, itu kebanyakan ada satu penyakit. Nanti timbul penyakitnya apa? Ria, pengen diriya sama orang. Kalau seseorang itu dia pandai berdoa. Nah, ini hati kita harus kudu bersih dulu nih berdoa. Makanya lebih baik kita punya doa itu aja terus diulang-ulang dengan khafi, dengan sembunyi, ya kan? Ketimbang kita punya doa bagus terus jihad alani ya, terang-terangan, tapi hati kita rusak. Hati kita rusak, ya. Sebab pandangan Allah Subhanahu wa taala itu hati. Hadisnya masyhur. Innallaha la yanzuru ila sudurikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Tidak melihat kepada diri kamu dengan bentuk tubuh kamu. Enggak dilihat, enggak dinilai, enggak diponten bahasa orang sekolah. Enggak dinilai. Mau kurus kayak, mau gemuk kayak, mau sispek kayak, mau roti sobek kayak, bagaimana gitu, kagak ngepek, kagak nilainya. Tapi anehnya orang sama sekarang justru berlomba-lomba memperbagus itu, padahal itu kagak dinilai itu, kagak dinilai, kagak dipandang. Ya. Untuk tuh baju kita tuh bagus, belinya di mana, di negara anu, harganya sekian ratus dolar misalnya, dengan brand yang terkenal, dengan begini. Enggak dinilai, enggak ada nilainya sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memandang hati, ya. Walakin Allah innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang hati kita. Hati yang bersih akan menyebabkan tembusnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih. Makanya dalam satu majlis, kenapa sih kita dalam satu majlis tahlil, majlis maulid, itu kita dianjur suruh ngundang ulama, suruh ngundang guru, undang. Sebab ulama, guru itu hatinya kita yakin beliau terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti bisa baca doa semuanya, ya. Walaupun sekedar doa makan, bisa baca doa? Bisa. Doa makan. Yang pertanyaannya, apakah doa yang kita ucapkan dari mulut yang berbeda dengan lafaz yang sama itu semuanya dikabul oleh Allah? Belum tentu. Ya. Ada kisah bahwa ada seorang ulama diminta untuk baca suratul Fatihah. Baca Fatihah dengan niat ini. Kemudian ada beberapa orang lagi diminta untuk baca Fatihah juga. Ini sama-sama Fatihah nih dibaca, sama-sama 7 ayat dibaca dari mulut yang berbeda, dengan niat yang sama, lafaz yang sama, tapi dari mulut yang berbeda. Nah, pas sudah kejadian semacam itu, ternyata yang dikubur yang mana? Dari seorang ulama yang hatinya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata itu ulama, guru kita, orang soleh itu mengucapkan kalimat gubul, udah cukup buat kita. Kita sering mengatakan kepada guru kita, Ustaz, Kiai, doain aku. Begini. Kemudian dari mulut guru kita itu cuma ngomong, ya khair, insyaallah gubul. Itu jauh lebih afdol, bikin hati kita girang. Girang. Kenapa? Kalimat gobulnya itu yang mahal,
Sebab keluar dari hati yang jernih, yang terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh doanya khafi. Enggak bilang doa panjang lebar, enggak. Khawatir. Ulama-ulama kita itu sangat hati-hati dalam berdoa karena khawatir tercampur rasa ria, tercampur rasa sum'ah, tercampur auzubillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat kata pengarang ini kita bahwa khairul dzikrul khafi, sebaik-baiknya zikir itu khafi, pelan, tersembunyi. Kenapa pelan? Ini ada zikir khafi, ada zikir zahir, jahir. Memiliki kelebihan masing-masing. Kalau yang baca zikirnya itu hatinya keras, ya, hatinya keras, maka orang itu belum bisa dia zikir khafi, zikir pelan. Harus dikerasin dulu. Kenapa sebabnya? Agar hati yang keras tadi itu hancur, lebur, dengan mengalahkan kerasnya dia punya zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Mungkin hatinya dia keras, mungkin hatinya dia penuh gimana dengan permasalahan itu boleh. Tapi kalau hati seseorang itu dia lembut, sensitif, dia udah lembut banget, dia udah terkoneksi banget, cukup dia khafi, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha subhanallah, subhanallah, subhanallah. Logikanya gini, kalau ada kali, itu kan ada batu di kali, namanya batu kali. Itu kan keras banget, keras ya. Kalau empuk kan ke bolu, ya kan? Kalau empuk kan ke bolu, itu kan keras. Itu batu kali, kalau mau kita hancurin, kira-kira kita mukulnya kencang atau pelan? Kencang. Kita pukul tuh pakai martel yang gede, ya, pakai palu yang gede, dengan sekuat tenaga kita pukul itu batu kali biar hancur gitu. Tapi kalau yang namanya batu kali tadi itu dia dalam keadaan mukulnya lembek, pelan dipukul, kira-kira hancur nggak? Kagak hancur, kagak hancur. Kecuali bohlam tuh, lu pukul begitu pakai martel tuh, jebret, hancur kan? Karena bohlam itu sensitif, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan zikir khafi. Kenapa dia zikir khafi? Karena hatinya dia udah lembut. Bagaimana cara menghancurkan hati lembut? Ya, hati kita udah keras duluan dah. Karena kita udah bergelut dengan dunia, kita terobsesi dengan dunia, kita gibahin orang, kita namain orang, ada rasa dengki, ada penyakit hati lah. Sehingga hati kita kadang-kadang keras. Apa tandanya hati keras itu? Hati tandanya keras itu adalah kurang open sama panggilan agama. Tuh hati keras, kurang open. Diajak sembahyang, digeroin, dipanggil tuh sama azan, hayya 'alas shalah, pada cuek, nggak bergegas, ya santai aja. Seakan-akan itu panggilan biasa tuh, seakan-akan. Ya. Dan tanda hati keras lagi apabila kalau panggilan azan itu di luar waktu sholat, ngomongin azan itu orang-orang pada datang. Orang-orang pada datang. Umpama subuh jam 5 kurang seperempat, umpama jam 5 kurang, coba lu azan subuh jam 7 dah. Jam 7 pagi lu azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu orang-orang pada datang. Padahal itu siapa sih yang azan? Itu sebenarnya pada datang. Itu aja orang gila ya. Jam 7 aja. Ya. Ditanya, yang sebenarnya yang gila siapa? Yang gila siapa? Yang azan apa yang datang dengar itu azan di jam 7? Giliran azan jam 5 kurang seperempat lu kagak datang.
Tapi giliran ajan jam 7 lu datang. Ini yang gila yang mana? Tuh tandanya hati keras itu tuh. Ya. Kemudian tandanya hati keras al-istighal bil bil khalq. Dia sibuk sama urusan orang lain. Urusan kalau bahasa orang zaman sekarang kepo. Bahasa orang pakai kepo, mau kepo aja, mau tahu aja urusan orang, padahal urusan itu bukan masalah dia nggak punya urusan, dia nggak ada keterlibatan, dia nggak, tapi pengen kepo aja. Itu menyebabkan hati kita keras. Kalau hati kita kalau sudah kayak gitu, kemudian kita mau berzikir secara khafi nggak bisa. Kita kudu keras mengucapkan zikir. Sebagaimana orang kalau lagi punya masalah banyak, itu kita dianjurin tuh suruh teriak di depan air terjun. Itu dianjurin itu. Ya, kalau lagi mumet punya apa masalah benar, itu kerjanya dalam 4 hal. Dalam 4 hal. Yang pertama apa? Hendaklah kamu ke air terjun, ke air jernih. Ya, kemudian lihat yang hijau-hijau. Lihat yang hijau mana? Maksudnya apa? Lu ke kebun kayak kebun raya gitu. Yang ketiga adalah lu traveling, jalan-jalan. Traveling. Yang keempat yaitu naik gunung kalau nggak salah deh. Ya. 4. Ketika kita udah di depan air terjun, kita teriak dah. Apa permasalahan kita luapin di situ terjun. Suara kita akan kalah volumenya dengan suara air terjun. Setelah kita teriak begitu bebasnya, hati kita plong kan? Nah, sama tuh, zikir gitu. Ketika hati kita keras, kita mau zikir secara hebat apa silakan ungkapin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meluapkan emosi gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh tuh. Sambil dia ingat masalahnya, dia ingat problemnya, dia mau ngeluapin emosinya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dia bayang-bayangin la ilaha illallah. Nah, lama kelamaan dengan kejadian itu Allah akan kikis hati yang tadinya membatu, hati yang tadi keras jadi lembut. Kalau udah menjadi hati lembut, udah. Selanjutnya naik tingkatan. Apa tingkatannya? Khafi. Lembut. Ya, sembunyi dah zikirnya. Nggak perlu lagi teriak-teriak. Bukan berarti zikir yang teriak itu salah. Bukan. Dia punya metode. Karena setiap zikir itu ada metodenya. Ada caranya. Sama kayak kita waktu lagi belajar nulis, ya huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan sebagainya, cara baca pun punya metode, masing-masing metode, tapi tujuannya sama. Sama. Contoh, kalau kita masih ingat ketika kita lagi TK atau lagi kelas 1 SD, kita diajar tulis huruf A. Ya. Ada yang naik dari bawah dulu, baru ke atas, bawah lagi, ya. Ada yang dari atas dulu, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, gitu kan? Ada yang dari tengah dulu, dari sini, bikin lagi segitiga, tarik lagi ke bawah, huruf A juga. Tujuannya sama, sama, bikin huruf A. Jadi ketika metode berbagai macam cara, ketika tujuannya sama, udah dia bener, jangan disalahin. Ini orang zaman sekarang nggak tahu metodenya, yang gampang nyalahin orang. Apaan itu? Zikir begitu. Apaan itu? Murid begitu. Apaan itu? Masa tahlil begitu. Bukannya apaan itu, bukan apaan itu. Kita yang kurang wawasan. Kita yang kurang wawasan. Selagi dia menyebut nama Tuhan yang sama dengan kita, selagi dia menyebut nama Nabi yang sama dengan kita, dia saudara kita. Dia satu agama sama kita. Selagi Al-Qur'annya sama, kitab sucinya sama, berarti dia saudara kita. Nggak usah. Dia khabir dan lembut. Enak lembut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan dari lembut itu akan Allah kasih namanya hikmah. Ya. Hikmah itu apa? Hikmah itu
hati yang penuh dengan kebijaksanaan, nggak mudah emosional, nggak mudah temperamental. Doyannya tuh hati udah maafin aja. Kenapa itu nggak emosional? Udah kagak ada untungnya udah bagi dia emosional. Udah nggak ada manfaatnya bagi dia. Karena dia udah sibuk hatinya sama Allah. Udah nggak mau lagi bikin urusan sama orang, udah nggak usah. Tapi kok gitu? Dia nggak mau mencampur adukin hatinya yang udah terkoneksi dengan Allah, itu rusak gara-gara emosionalnya dia ladenin. Tuh, ilmu tasawuf tuh. Ya, rusaknya apa namanya? Rusaknya sholat kita, rusaknya ibadah kita karena kita kurang mengontrol emosionalnya kita. Ya, udah maafin orang itu. Ya. Terus wa khairul rizqi ma yakfi, sebaik-baiknya rizki. Nih, perhatiin buat kita. Ya, para pejuang-pejuang rizki, para pejuang-pejuang mencari rizki. Kita mau cari yang terbaik. Ya kayak bagaimana sih? Apa yang punya gaji gede? Apakah yang menimbun hartanya di rumah? Bukan. Tapi yakfi, sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang bisa nyukupin kita. Udah cukup. Enggak sampai berkelebih-lebihan. Punya di rekening sampai triliunan, sampai miliaran. Enggak, mau ngapain? Anda sering katakan, ketika rezeki itu dengan kita, orang punya duit 100 juta sama orang punya duit 100.000, dia kalau makan satu sendok apa satu piring? Ini ada orang punya duit 100 juta nih sama orang punya duit 100.000. Lah kan bedanya jomplang tuh, ya kan? Bagikan langit sama sumur, ya kan? Kalau lagi makan nih berdua bareng, ini gimana? Kira-kira dia nyuapnya tuh sepiring, yang punya 100 juta sepiring, terus yang punya duit 100.000 sesendok, atau dua-duanya sama, dia sesendok sama kan? Sesendok juga. Tahu nggak kenikmatan dunia itu? Kenikmatan dunia itu jaraknya nggak lebih dari kurang sejengkal. Nih, dari bibir sampai sebelum tenggorokan setengah jengkal. Lewat dari tenggorokan sama udah rasanya. Yang bikin beda cuma di sini doang nih, segini dunia nih jaraknya. Oh, udah. Lewat dari tenggorokan, abiar. Apalagi kalau udah keluar di pagi hari udah sama. Sama. Terus buat apa terobsesi? Buat apa untuk ngumpulin ambil begitu banyak? Wah, si fulan korupsi sekian ratus miliar. Mau ngapain? Dosa iya. Ngerugin rakyat iya. Masuk neraka iya. Punya masalah sama orang banyak iya. Didoain sama orang banyak iya. Nggak enak gitu. Tuh dia makan juga sesuatu. Ya kan? Dia makan sepiring kenyang, berhenti kan? Berhenti. Makannya orang itu sepiring, satu porsi harganya berapa sih? Satu piring. Berapa sih? Taruh katakanlah kita paling high ya, 50.000 dah. 50.000 tuh paling high dah. Udah pakai apa aja dah. Ya, itu nasinya semunjung. Portugal. Tahu Portugal? Porsi tukang gali. Portugal itu. Sama ayam 2, sama telur, sama dah. Jatuhnya 50.000 sama es jeruk misalnya. Kenyang tuh. Setelah udah kenyang, udah nggak ada lagi kenikmatan dunia. Orang udah kenyang, ditawar lagi, makan mie ayam nggak? Nggak nih, makan sebuahnya. Makan bakso nggak? Ya, makanya. Soalnya enak tuh, nasi padang enak tuh. Kagak deh, gue kenyang. Tolak tuh. Berarti rizki yang sebaik-baiknya itu bukan yang berkelebihan, tapi yang cukup. Cukup buat apa? Cukup buat nafkahin diri kita, cukup buat nafkahin keluarga kita. Udah cukup. Selebihnya ibadah Allah, selebihnya ngaji, selebihnya sujud, selebihnya salat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu sebaik-baiknya. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala rezeki yang dapat mencukupin buat diri kita. Itu biar rezeki cukup. Ada orang punya duit gajinya sekian puluh juta nggak cukup tuh, merasa kurangnya, tamak, tamak, naudzubillah. Ada beberapa orang mengejar rezeki nggak kenal waktu. Pagi dia beraktivitas kerja, pulang udah sore dia narik tuh katanya, ngojol, ya. Ntar lagi nyampe pulang jam 10 malam misalnya. Besok pagi berangkat lagi. Dia nyari rezeki, ujung-ujungnya sakit dan nggak bisa nikmatin rezeki. Naudzubillah, naudzubillah. Apa yang dicari? Kalau dapat rezeki udah nikmatin. Nikmatin. Makanya ingat buat kita diajarin minta rezeki yang cukup aja udah. Cukup buat hari ini cukup. Jangan sampai nyimpen buat masa depan. Tabungan buat 1 tahun, 10 tahun yang akan datang. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang yang apabila dia menimbun hartanya, menimbun rezekinya karena dia khawatir di hari esok dia nggak dapat rezeki, itu sesungguhnya dia telah murtad. Kenapa murtad? Karena dia tidak beriman kepada Allah sebaik zat yang memberikan rezeki sebaik-baiknya rezeki. Ada kan orang zaman sekarang gitu. Papa, mama itu udah kerja, banting tulang, keras keringat, cumbilan kamu tau gak? Agar kamu tuh nanti di hari tuanya kamu tuh bahagia. Nah, fungsinya kita punya Tuhan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa rizquha. Bukankah binatang melata saja yang ada di permukaan bumi itu udah dijamin rezekinya sama Allah? Binatang melata kan kecil yang melata, yang kagak ada di permukaan bumi, adanya dia di bawah bumi, itu binatang yang melata, cacing, ya kan? Apalagi seperti cacing, undur, apalagi kalajengking, ya pokoknya ini buatanan tuh, itu rezekinya ditanggung tuh sama Allah, nggak ribut. Masa manusia yang hidupnya di atas bumi, yang udah Allah anugerahkan akal untuk berpikir, masa masih gelisah sih sama rezeki? Masa masih pusing sama rezeki? Orang Allah udah tebarin kok, tinggal kita cari, tinggal kita ambil. Tentunya ngambilnya juga pakai cara cari caranya, pelajarin caranya, bagaimana agar bisa dapat. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa hendaknya sebaik-baiknya rezeki yang cukup. Aman, kalau udah cukup dah ibadah enak. Alhamdulillah rezeki saya hari ini umpama 200.000. Alhamdulillah udah cukup dah ya Allah. Ntar mah bagaimana besok aja terserah ya Allah. Sekarang udah lah. Saya mau fokus ngaji, saya mau berangkat ngaji, saya mau berangkat sholat, saya mau berangkat musyawah baca Quran. Enak, hidup tuh enak. Jangan ngeluh. Ya ampun, sial baru dapat 200 ini. Dikata sial. Aduh, mana cukup ini. Kufur tuh. Kufur. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Hendaknya kita pandai bersyukur, selalu mengucapin alhamdulillah. Rezeki saya hari ini 50.000, alhamdulillah. Nanti Allah akan tambahin kalau bersyukur. Kalau dia kufur, dia ngeluh, dia nggak terima dengan keadaannya, bukan bahagia yang akan Allah kasih, bukan ketenangan yang akan Allah berikan, tapi justru musibah, azab yang akan Allah berikan kepadanya. Makin gelisah, makin susah, makin sempit, makin sial. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai berzikir kepadanya. Allah jadikan hati kita hati yang lembut, hati yang dapat terkoneksi dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Fatihah.